Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pengisian isi regular. Untuk slide yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen dan fungsi dari komponen dari sistem pengisian isi regulator. Untuk komponen yang pertama ada komponen alternator. Alternator berfungsi untuk merubah energi gerak atau mekanis dari mesin menjadi energi listrik. Yang kedua, ada regulator. Berfungsi untuk mengatur besar kecilnya arus listrik yang dapat masuk ke rotor koil sehingga tegangan yang dihasilkan oleh alternator akan konstan atau sama pada setiap putaran mesin, baik putaran lambat, sedang maupun tinggi. Yang ketiga, baterai atau aki. Komponen ini berfungsi untuk sumber listrik untuk menyuplai listrik pada sistem starter, sistem pengapian, dan sistem kesiapan bodi. Selain itu, baterai pada sistem pengisian memiliki fungsi sebagai penstabil arus dan sebagai tempat penampung sementara tegangan yang dihasilkan saat proses pengisian berlangsung. Komponen yang keempat ada ampermeter. Tidak semua mobil dilengkapi dengan komponen ampermeter ini. Ampermeter berfungsi untuk mengukur besarnya arus listrik yang dibangkitkan oleh alternator untuk pengisian baterai. Yang kelima ada kunci kontak. Komponen yang satu ini berfungsi sebagai saklar pada sistem pengisian kunci kontak, berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan aliran arus listrik ke lampu CHG atau lampu indikator charge dan aliran arus listrik ke regulator atau aliran listrik ke regulator ini berfungsi untuk mengaktifkan regulator. Komponen yang terakhir ada kabel atau pengantar listrik. Kabel berfungsi untuk konduktor listrik atau tempat saluran mengalirnya arus listrik dari satu komponen ke komponen yang lain pada sistem pengisian. Yang ketujuh ada sikring. Sikring berfungsi sebagai pengaman rangkaian kelistrikan jika terjadi hubungan singkat konslet. Yang 8, lampu indikator charge. Lampu indikator charge berfungsi sebagai indikasi bahwa sistem pengisian ini berfungsi dengan normal. Berikut cara kerja dari sistem pengisian isi regulator pada saat kunci kontak on kendaraan belum hidup. Cara kerjanya itu ketika kunci kontak diputar pada posisi on dan kendaraan belum hidup, adalah arus baterai positif akan mengalir dari baterai menuju ke fusible link, menuju ke kunci kontak, menuju ke fuse, menuju ke lampu indikator pengisian, menuju ke terminal L. Regulator menuju ke terminal P0, menuju ke kontak P1 lalu ke massa. Pada saat yang sama, arus baterai posisi akan mengalir menuju ke fuse, menuju ke terminal IG regulator, menuju ke terminal PL1, menuju ke kontak PL0, menuju ke kontak F regulator, menuju ke terminal F, alternator menuju ke
rotor koil lalu ke massa. Pada saat ini lampu indikator akan dialiri arus dan akan membuat lampu indikator pengisian menyala sera, dan pada saat ini rotor koil juga dialiri listrik dari terminal regulator, maka pada rotor koil akan timbul medan magnet. Selanjutnya, cara kerja pada saat kendaraan berputaran rendah. Ketika kendaraan dihidupkan pada putaran idle atau pada saat kendaraan berjalan dengan pada kecepatan lambat, maka alternator akan menghasilkan listrik. Pada stator koil alternator pada terminal N, arus listrik akan mengalir menuju terminal N regulator, kemudian ke voltage relay dan massa. Karena voltage relay dialiri arus, maka akan menarik kontak P0 sehingga kontak P0 akan berhubungan dengan kontak P2. Pada saat ini lampu indikator akan mati karena tidak mendapatkan massa atau massa diputus. Pada saat yang sama alternator juga menghasilkan arus listrik yang terminal B pada terminal B yang sudah disarahkan oleh diode arus dari terminal B. Alternator akan dialirkan ke baterai untuk melakukan pengisian dan ke kumparan voltage regulator. Karena kendaraan masih berputar lambat, maka tegangan yang dihasilkan alternator akan rendah, sehingga tegangan yang mengalir ke voltage regulator yang rendah. Akibatnya kemagnetan yang terjadi pada voltage regulator yang juga akan kecil, sehingga kemagnetan ini belum dapat menarik kontak PL0. Karena kontak PL0 belum tertarik, maka kontak PL0 masih berhubungan dengan kontak PL1. Pada saat yang sama, arus baterai yang menuju ke terminal IG regulator akan menuju ke kontak PL1, kemudian ke kontak PL0, kemudian ke terminal F regulator, kemudian ke terminal F alternator, kemudian ke rotor coil, lalu ke massa. Pada saat ini kemagnetan yang sering terjadi pada rotor coil besar karena mendapatkan arus langsung dari baterai tanpa melewati hambatan. Oleh sebab itu, walaupun kendaraan yang cepat idle ataupun berjalan dengan lambat, tetap terjadi proses pengisian baterai. Berikut cara kerja pada saat mesin berputaran sedang. Cara kerjanya adalah bila kecepatan kendaraan bertambah menjadi kecepatan sedang, maka tegangan yang dihasilkan pada terminal B alternator juga akan bertambah. Akibatnya yang mengalir ke voltage regulator juga akan bertambah, sehingga kemagnetan yang terjadi juga akan bertambah. Kemagnetan yang pada voltage regulator akan menarik kontak PL0, namun belum mampu menarik kontak PL0 agar terhubung dengan kontak PL2 atau keadaan PL0 mengambang. Pada saat yang sama, maka aliran listrik dari terminal IG akan mengalir
menuju resistor, kemudian ke terminal F regulator, kemudian ke terminal F alternator, kemudian ke rotor coil, kemudian ke massa. Karena arus yang menuju ke rotor coil harus melewati resistor atau tahanan, maka arus yang mengalir ke rotor coil akan menjadi kecil. Akibatnya medan magnet yang ditimbulkan oleh rotor coil juga akan menjadi kecil. Karena medan magnet yang dihasilkan oleh rotor coil kecil dan kecepatan putaran rotor coil bertambah, maka tegangan yang dihasilkan oleh alternator akan tetap stabil. Ketika kecepatan kendaraan naik menjadi kecepatan tinggi, maka tegangan yang dihasilkan oleh alternator pada terminal B juga akan meningkat, sehingga kemagnetan yang timbul pada voltage regulator juga akan semakin naik. Kemagnetan yang terjadi pada voltage regulator ini akan mampu menarik kontak PL0 untuk berhubungan dengan kontak PL2, sehingga arus dari terminal IG regulator akan mengalir ke massa. Akibatnya rotor coil tidak akan mendapatkan arus dari terminal F. Karena rotor coil tidak mendapatkan arus dari kemagnetan pada rotor coil akan menghilang. Menghilangnya kemagnetan dari rotor coil akan mengakibatkan tegangan pengisian yang dihasilkan oleh alternator juga akan melemah. Ketika tegangan yang dihasilkan alternator melemah pada terminal B, maka kemagnetan yang timbul pada voltage regulator pun juga akan menjadi kecil atau melemah. Akibatnya kontak PL0 akan kembali terhubung dengan kontak PL1 atau kontak PL2. PL0 lepas dari kontak PL2. Ketika kontak PL0 tidak terhubung dengan tidak terhubung kembali dengan kontak PL2, maka rotor coil akan kembali dialiri listrik, sehingga akan timbul kemagnetan pada rotor coil. Hal tersebut akan terjadi berkali-kali, atau kontak PL0 hubung lepas dengan kontak PL2, sehingga tegangan yang dihasilkan oleh alternator tetap stabil, tidak mengalami overcharging.